Dengan teleskop 3,8 meter, ini banyak hal yang bisa dilakukan. Selain pengamatan objek-objek yang biasa diamati, galaksi, kemudian planet, asteroid, komet, dan kemudian struktur besar galaksi dan fisika bintang secara umum. Nah, itu menjadi satu tantangan, dan yang bahasa di media kemudian mencari alien, itu sesungguhnya bahasa media untuk sebut saja untuk pencarian planet-planet di luar bumi yang layak huni. Jadi sesungguhnya pembangunan Observatorium Nasional ini sejak 2017, dan ini merupakan proses panjang bekerja sama dengan teman-teman astronomi ITB. Pertama, dicari lokasi yang paling baik dari segi cuacanya, dari segi polusi cahayanya, kemudian dari segi aksesibilitas dan beberapa parameter yang lain. Akhirnya ditemukan di Gunung Timau, Kupang, ini adalah lokasi yang terbaik. Kemudian kami menyiapkan proposalnya dan diajukan kepada pemerintah, kemudian mendapatkan dana untuk program multi-years atau tahun jamak, jadi mulai dari 2017 sampai dengan 2020. Programnya bukan sekedar untuk astronomi sesungguhnya, kami menyebutnya sebagai pengembangan kapasitas iptek dan pemberdayaan wilayah timur Indonesia. Mengapa pemberdayaan wilayah timur Indonesia? Karena dengan dibangunnya Observatorium Nasional dan pusat sains, jadi bukan hanya observatoriumnya, ada juga pusat sains di dekat kota Kupang, itu diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pendidikan di NTT khususnya dan wilayah timur Indonesia pada umumnya. Dan kemudian juga dengan adanya Observatorium Nasional dan kawasan di sekitar Observatorium Nasional itu akan dan sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah menjadi Taman Nasional Langit Gelap. Ini nanti diharapkan juga bisa mendorong aktivitas ekonomi tanpa mengganggu keberadaan Observatorium Nasional. Karena kalau sebut saja kita hanya mengejar dari aspek peningkatan kapasitas ipteknya, itu seolah-olah tujuannya hanya untuk pengembangan ipteknya. Dampak pada masyarakat sekitarnya itu seolah-olah tidak ada. Nah, kami ingin menggabungkan supaya masyarakat sekitar itu juga mendapatkan manfaat dan tentu nantinya akan mendukung program nasional ini. Kita tahu bahwa Indonesia sudah mempunyai Observatorium Bosha di Lembang. Dan ini merupakan observatorium yang sangat penting di langit selatan. Dan ini yang dibangun tahun 1923. Jadi, nah Observatorium Bosha ini yang kontribusinya untuk pengamatan langit selatan sudah dianggap luar biasa pada zamannya dahulu. Saat ini sudah mengalami polusi cahaya yang cukup parah. Perkembangan kota Bandung dan kota Lembang Lembang itu menyebabkan polusi cahaya sudah sangat mengganggu pengamatan untuk objek-objek yang redup. Pengamatan galaksi, pengamatan komet, pengamatan asteroid itu sudah sangat susah dilakukan di Observatorium Bosha ini. Maka kemudian teman-teman dari astronomi ITB mencari lokasi. Ada puluhan lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini dicoba untuk diteliti kondisi iklimnya, kemudian dari polusi cahayanya. Dari segala perspektif lah, Prof. Iya, ditemukan Gunung Timau ini. Itu saya kira mulai dari awal-awal tahun 2000-an ya, itu sudah mulai ada. Berarti sudah lama sekali ya hitungannya, Prof. Jadi setelah mencari lokasi, kemudian kami menentukan spesifikasi teleskopnya. Dan kemudian dengan memperhitungkan dana dan sebagainya, kami kemudian pilih teknologi baru dari Kyoto University, teleskop
berukuran 3,8 meter dan ini akan menjadi teleskop terbesar di Asia Tenggara. Dan proyek itu kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, kemudian mulai dilaksanakan 2017. Dan ditargetkan, semula targetkan tahun 2020 ini akan selesai. Namun karena terkendala, pertama terkendala aspek akses jalan. Karena akses jalan ke Gunung Timau untuk membawa peralatan berat untuk pembangunan kubahnya, kemudian nanti teleskopnya, itu perlu jalan yang cukup baik. Di dunia, sejauh apa kemudian penelitian ini sudah dilakukan? Saya berbicara mengenai penelitian spesifik astronomi yang kemudian memperlihatkan bahwa ada potensi kehidupan di luar bumi begitu, di eksoplanet kalau saya baca begitu Prof ya. Kalau di dunia sendiri sudah sejauh apa perkembangannya, sudah ditemukankah dan bagaimana di Indonesia? Apakah sudah juga mengarah ke sana? Iya, dengan teleskop 3,8 meter ini banyak hal yang bisa dilakukan. Selain pengamatan objek-objek yang biasa diamati, galaksi, kemudian planet, asteroid, komet, dan kemudian struktur besar galaksi dan fisika bintang secara umum, ada suatu tantangan yang menarik dan saat ini menjadi tren internasional, itu untuk mencari planet-planet di luar tata surya atau yang disebut sebagai eksoplanet. Dan ini sudah dilakukan oleh observatorium besar yang mempunyai teleskop besar dan juga observatorium antariksa. Besar. Jadi, itu parameternya berapa, Prof? Umumnya di atas 3 meter ya. Oke, berarti di Indonesia ini tadi ya dikatakan terbesar se-Asia Tenggara itu ya, Prof ya? Iya, jadi dengan sebut saja kita mempunyai teleskop 3,8 meter, nanti kita akan berpeluang untuk berpartisipasi dalam pencarian eksoplanet ini. Karena ini suatu hal yang menantang dari segi ilmiahnya dan kontribusinya juga sangat luar biasa. Memang kemudian pencarian eksoplanet atau khususnya mencari planet-planet yang mirip bumi, yang masuk dalam yang disebut sebagai habitable zone, zona layak hidup, itu tidak terlalu jauh dari bintangnya, sehingga tidak terlalu panas dan juga sehingga tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu dekat dari bintangnya agar tidak terlalu panas. Nah, itu menjadi satu tantangan, dan yang bahasa di media kemudian mencari alien itu sesungguhnya bahasa media untuk sebut aja untuk pencarian planet-planet di luar bumi yang layak huni. Bilang bahwa mencari alien, mungkin mencari sesuatu di luar sana yang jarang memang orang awam dengar juga. Prof, tapi kalau dari apa yang kami baca juga, bahwa sudah ada 20 lebih ya planet kemudian di luar bumi, di luar tata surya juga, yang layak huni, layaknya di planet bumi ini begitu. Apakah itu betul? Dan apakah sejauh ini Indonesia juga memiliki irisan untuk juga bersama-sama mengedepankan ide begitu bersama dengan negara lain untuk mencari planet-planet yang layak huni ini, Prof? Jadi sampai saat ini Indonesia belum berpartisipasi karena teleskop yang kita miliki ini masih teleskop yang belum memadai untuk pencarian eksoplanet tersebut. Nanti setelah Observatorium Nasional dengan teleskop 3,8 meter, tentu para astronom Indonesia akan lebih aktif lagi. Nah, terkait dengan berapa banyak sih yang sudah ditemukan planet yang layak hidup, layak untuk kehidupan. Selama ini memang belum banyak, baru ada beberapa kandidat-kandidat yang baru disebut saja diestimasi bahwa suhunya itu memungkinkan air dalam kondisi cair, artinya mirip bumi. Karena syarat untuk mencari kehidupan setidaknya 3. Pertama harus ada sumber energinya, yaitu tentu bintang. Kemudian yang kedua harus ada air dalam kondisi cair, karena untuk kehidupan itu air dalam kondisi cair yang diperlukan. Berarti suhunya itu kira-kira mirip seperti suhu bumi, tidak terlalu dekat dengan bintangnya dan juga tidak terlalu jauh dari bintang induknya. Kemudian yang tantangan yang lebih rumit lagi itu adalah mencari bukti apakah di planet tersebut ada unsur-unsur organiknya. Tentu ini menjadi tantangan ilmiah yang berikutnya. Tetapi kalau kita sudah mempunyai teleskop besar, tentu kita berharap para astronom
Indonesia bisa berpartisipasi lebih aktif lagi.